teman-teman, semangat baru di awal tahun ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang lebih baik. Oke, kali ini kita akan melakukan simulasi penggunaan modul GPS Neo 6 dengan board microcontroller ESP32. Simulasi akan dilakukan secara online melalui platform Walkway. Melalui platform ini, simulasi akan lebih mudah dan praktis. Baik, langsung saja kita buka website Walkway. Teman-teman dapat mencarinya via Google. Di Walkway, kita dapat melakukan berbagai simulasi dengan board yang berbasis Arduino, ESP32, STM32, dan Raspberry Pi Pico. Lakukan login akun terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan akun Google, GitHub, ataupun email untuk proses sign in atau sign up. Setelah berhasil login, mari kita pilih ESP32 sebagai baseboard yang akan kita gunakan. Kita mulai dengan template starter dengan memilih ESP32. Selanjutnya akan tampil lembar kerja dengan blok pemrograman di area sebelah kiri dan blok simulasi di area sebelah kanan. Secara default, board ESP32 yang dipilih adalah ESP32 DevKit C versi 4. Mari kita sesuaikan dengan board yang rata-rata ada di pasaran, yaitu ESP32 DevKit versi 1. Oke, mungkin dengan board versi ini kita akan lebih familiar. Sebelum melangkah lebih jauh, pastikan kita tidak lupa untuk menyimpan proyek yang sedang kita kerjakan ini. Kita ubah terlebih dahulu file program Arduino-nya, misal menjadi ESP_GPS dengan ekstensi .ino yang merupakan file Arduino. Selanjutnya untuk proyek silahkan simpan dengan memberi nama yang keren. Baik, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita akan menambahkan modul GPS. Untuk saat ini, Walkway belum menyediakan part modul GPS ini. Tapi tenang, kita dapat membuat part simulasi modul GPS Neo 6 via custom chip. Berikan nama untuk chip yang akan kita gunakan. Misalnya GPS Neo 6M. Untuk language kita pilih C, yang artinya chip ini nantinya akan diprogram menggunakan bahasa C. Dapat dilihat bahwa chip yang dibuat memiliki 4 pin. Nah, di sini ada yang perlu diubah penamaan pinnya, yaitu pin in dan out akan diubah menjadi pin RX dan TX. Kedua modul ini akan berkomunikasi secara serial via pin UART. Dapat diingat kembali, modul GPS Neo 6M memiliki 4 pin, yaitu VCC, Ground, RX, dan TX. Langkah selanjutnya, mari kita hubungkan kedua modul ini. Pertama, hubungkan pin VCC pada chip GPS ke pin 3 volt pada board ESP. Setelah itu, hubungkan pin GND pada chip GPS ke pin ground pada board ESP. Nah, untuk pin UART di board ESP32, yang akan kita gunakan adalah pin TX2 dan RX2. Hubungkan pin RX2 pada board ESP ke pin TX pada chip GPS. Selanjutnya, hubungkan pin TX2 pada board ESP ke pin RX pada chip GPS.
Oke, proses wiring kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk kembali melakukan save project ya, agar jerih payah kita tidak hilang. Sekarang, mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Agar GPS chip dapat memberikan data GPS layaknya modul yang sebenarnya, kita perlu memberikan program yang dapat mensimulasikan kondisi tersebut. Program dapat dituliskan pada file GPS Neo 6m.chip.c. Silahkan teman-teman copy-paste saja dari program yang sudah saya sediakan. Secara singkatnya, program ini berisi raw data modul GPS Neo 6M. Data ini selanjutnya akan dikirimkan satu persatu melalui komunikasi serial dengan interval 1 detik. Selanjutnya, mari beralih ke program untuk board ESP32 yang akan berfokus pada file.ino. Sebelum kita menuliskan program, kita memerlukan library Tiny GPS Plus. Tambahkan terlebih dahulu library Tiny GPS Plus melalui Library Manager. Library ini akan memudahkan kita dalam proses konversi data yang dikirimkan chip GPS. Balik ke program utama. Untuk contoh simulasi ini, silahkan copy-paste dari program yang sudah disiapkan pada link di deskripsi. Oke, sedikit explain dari program ini ya. Di sini kita menggunakan dua serial dengan konfigurasi baud rate 9600. Serial yang pertama digunakan untuk serial monitor dan serial 2 digunakan untuk komunikasi dengan chip GPS. Masuk ke fungsi utama program. Apabila serial 2 menerima data dari chip GPS, maka proses selanjutnya adalah melakukan encode terhadap data tersebut. Perlu diketahui bahwa data yang dikirimkan oleh chip GPS memiliki format NMEA. Fungsi encode yang digunakan bertujuan untuk mengkonversi data dari format NMEA ke data GPS yang dapat kita mengerti seperti data lokasi dan waktu. Proses selanjutnya adalah validasi terhadap data hasil encode. Yang pertama adalah GPS location. Saat data GPS location yang diterima dinilai valid, maka akan ditampilkan data-data lokasi seperti latitude, longitude, serta altitude melalui serial monitor. Yang kedua adalah GPS speed. Saat data GPS speed dinilai valid, maka akan tampil nilai GPS speed di serial monitor. Sementara saat data GPS speed dinilai tidak valid, maka akan muncul informasi invalid di serial monitor. Yang terakhir adalah validasi data tanggal dan waktu. Saat data tanggal dan waktu dinilai valid, selanjutnya data tersebut akan ditampilkan di serial monitor. Sementara saat data tanggal dan waktu dinilai tidak valid, maka akan muncul informasi invalid di serial monitor. Fungsi utama merupakan fungsi yang akan terus berulang, yang artinya proses-proses yang sebelumnya dijelaskan akan terus bekerja sesuai dengan urutan program. Oke, untuk bagian program sudah selesai. Diingatkan kembali untuk jangan lupa melakukan save project. Selanjutnya, kita dapat menjalankan simulasi dengan menekan tombol Start Simulation. Harap tunggu untuk proses compile programnya. Apabila tidak ada alert, berarti program dan wiring yang telah disusun sudah benar ya guys. Baik, simulasi sudah berjalan. Sepertinya serial monitor tidak muncul ya. Kita stop dulu simulasinya.
Mari beralih ke file diagram.json. Karena kita menggunakan dua port serial, maka penggunaan pin TXRX di board ESP harus spesifik. Jadi mari kita ganti saja untuk ESP TX menjadi TX0. Begitu juga dengan yang RX, diubah menjadi RX0. Jalankan simulasinya. Nah, sekarang sudah muncul serial monitornya. Dari sini kita dapat melihat data-data yang diterima dari chip GPS. Data inilah yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk diaplikasikan pada perangkat, seperti location tracer, robot tanpa awak, dan lain sebagainya. Mari kita coba dengan memasukkan data latitude dan longitude ke dalam sebuah maps. Kita dapat mencobanya melalui website random yang ada di Google, misal website berikut. Masukkan nilai latitude dan longitude, kemudian pilih Convert. Oke, kita dapatkan lokasinya ya guys. Dengan koordinat tersebut, didapatkan lokasinya ada di daerah Marialva, Paraná, Brasil. Wah, emang bener-bener random. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya untuk simulasi modul GPS dan board ESP32 di platform Walkway. Ini merupakan simulasi basic yang masih sangat sederhana. Tentunya kita masih bisa menambahkan modul-modul seperti LCD dan sensor-sensor untuk aplikasi model lainnya. Kita juga bisa melakukan simulasi IoT dengan platform ThingSpeak atau Blink. Coba deh, aku pengen tahu. Kira-kira selanjutnya kita simulasi apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, gitu dulu untuk simulasi kali ini. Semoga bermanfaat dan see you in the next simulation.